历经九生九世，我早已无所畏惧。 Ini hanya alur cerita. Dan jika suka alur ceritanya, mohon tidak lupa untuk di-subscribe dan di-like. Terima kasih. Langsung saja ke alur ceritanya. Mata Lu Hantian menjadi dingin, dan dia menatap Qin Yang. Tadinya, aku bisa langsung menjadi terkenal, tapi kamu merusak rencanaku. Hari ini, kamu harus mati. Begitu kata-kata itu keluar, Lu Hantian melayangkan telapak tangannya ke arah Qin Yang. Kurang ajar. Jian Mingshan berseru rendah dan langsung melesat ke depan. Boom. Saat kedua telapak tangan bertemu, wajah Lu Hantian langsung pucat. Dia berada di tingkat 4 alam bela diri bumi, tapi Jian Mingshan berada di tingkat 5. Nampaknya keluarga Jian benar-benar tidak ingin hidup. Tentu saja ingin. Jian Mingshan berkata dengan suara dalam, tapi keluarga Jian adalah keturunan master pedang dari Gunung Jianyin. Mana mungkin kami melakukan hal tercela? Kedua pemuda ini menyelamatkan nyawaku, bukan hanya kamu. Bahkan jika Pangeran Yanhan datang sendiri, aku tidak akan membiarkan siapapun menyentuh saudara Qin. Begitu kata-kata ini terdengar, semua anggota keluarga Jian dipenuhi semangat membunuh. Mereka tidak bisa membiarkan nama leluhur mereka dinodai. Gunung Jianyin? Murid buangan dari Venerable King Yun, berani-beraninya bicara tentang kesetiaan dan kehormatan? Lu Hantian mencibir dan berkata, menurutku, keluarga Jian memang harus dibinasakan. Kepala keluarga. Kepala keluarga. Ada masalah besar. Suara seseorang tiba-tiba terdengar dari luar halaman. Pasukan dari keluarga Lei dan keluarga Fan mengepung kediaman kita. Hahaha. Lu Hantian tertawa keras saat itu, dan berkata, Jian Mingshan, Jian Changsong, keluarga Jian kalian hari ini, benar-benar tamat. Suh. Begitu kata-katanya selesai, sosok Lu Hantian lenyap seketika. Jian Mingshan dan yang lainnya tidak menghentikannya. Xiao Ming. Jian Mingshan menatap cucunya dan berkata, kamu adalah harapan keluarga Jian. Hari ini, keluarga Jian pasti akan mengalami kerugian besar. Cepat bawa saudara Qin pergi. Ini adalah bencana bagi keluarga kita. Kalian berdua tak boleh ikut terseret. Kakek, aku tidak akan pergi. Jian Xiaoming berkata serius, orang-orang itu, aku ingin membunuh mereka semua. Dasar bodoh. Apa kamu tidak mendengar kata-kata kakek? Jian Mingshan membentak dengan marah. Qin Yang saat itu mengusap hidungnya, berjalan maju, dan berkata sambil tersenyum, mungkin keluarga Lei dan keluarga Fan memang datang untuk mencariku. Bisa dibilang, aku yang membuat masalah. Lengan Fan King dilumpuhkan oleh muridku. Kurasa mereka menggunakan itu sebagai alasan. Mendengar ini, semua orang terkejut. Fan King adalah anggota langsung keluarga Fan, dan dia kehilangan kedua lengannya. Jian Xiaoming menatap kakek dan ayahnya, dan mengangguk pelan. Mari kita lihat keluar. Qin Yang tersenyum ringan dan melangkah ke depan. Xiaoming, di mana kamu bertemu orang ini? Baru hari ini. Jian Xiaoming menunduk dan berkata, tapi aku merasa Tuan Qin tidak punya niat jahat, dia hanya ingin masuk ke aula leluhur keluarga kita. Aula leluhur? Jian Mingshan dan Jian Changsong sama-sama terkejut. Aula leluhur keluarga Jian kita selalu dijaga sesuai wasiat leluhur, setelah berpindah tempat dari generasi ke generasi. Katanya, rahasia kejayaan keluarga Jian ada di dalam aula itu. Tapi sampai sekarang, tidak ada satupun leluhur yang menemukan sesuatu yang aneh. Jian Mingshan menghela napas dan berkata, ayo pergi. Entah ini keberuntungan atau bencana. Jika memang bencana, kita tak bisa lari. Hari ini, kita bertiga, kakek dan cucu, akan kita hadapi bersama. Saat ini, di luar gerbang kediaman pedang, ratusan sosok berdiri tegak dengan dada membusung, memancarkan aura yang mengerikan. Dua sosok di barisan depan tampak lebih bersemangat, dengan kekuatan luar biasa, yang seolah dapat mengubah dunia hanya dengan lambaian tangannya. Saudara Feng Yuan, bagaimana keadaan cedera putramu? Lei Hong, yang mengenakan pakaian hitam, memandang kepala keluarga Feng Yuan, dan bertanya dengan serius. Melihat putranya, Fan King, yang kedua lengannya patah di sampingnya, Feng Yuan tak dapat menahan amarahnya. Jian Xiaoming itu benar-benar keterlaluan. Hari ini,
Jika keluarga Jian tidak memberi penjelasan, aku pasti akan menghancurkan mereka sepenuhnya. Fen Yuan benar-benar marah saat ini. Fen Qing adalah putra sah keluarga Fen, dan di masa depan akan mewarisi posisi kepala keluarga. Namun sekarang, lengannya benar-benar dipatahkan. Sangat memalukan. Saudara Fen Yuan, jangan terbawa emosi. Awalnya mereka ingin menyeret keluarga Jian ke bawah, lalu membunuh para jenius muda mereka dalam 3 pertandingan, agar keluarga Jian hancur secara perlahan. Tapi sekarang, tampaknya keluarga Jian sendiri, yang memaksa kita untuk menggunakan kekerasan. Kalau begitu, kita tidak perlu bersikap sopan lagi. Mari kita lihat bagaimana akhir dari keluarga pedang hari ini. Ayah. Saat itu, lengan Fen Qing sudah dibalut. Ia memandang ayahnya dan berkata dengan penuh kebencian, ada juga Qin Yang, dia yang mematahkan lenganku. Aku ingin dia mati. Tenang saja, tak satu pun dari mereka akan selamat hari ini. Qin Yang? Tiba-tiba terdengar suara terkejut, dan sesosok bayangan muncul di depan Fen Yuan dan Lei Hong. Itu adalah Lu Hantian, yang melarikan diri dari kediaman pedang. Tuan Lu, apakah Jian Mingshan sudah mati? Melihat kemunculannya, keduanya pun segera bertanya. Hampir. Lu Hantian menjawab dengan wajah kesal, rencanaku digagalkan oleh seorang bocah bernama Qin Yang. Bocah itu harus mati, agar aku bisa melampiaskan dendamku. Mendengar itu, Fen Yuan dan Lei Hong pun terkejut. Lu Hantian adalah seorang alkemis tingkat 5. Jika sampai dia kesal, itu bukan hal sepele. Qin Yang itu menggagalkan rencanaku dan menyembuhkan Jian Mingshan. Apa? Mendengar itu, ekspresi Lei Hong dan Fen Yuan langsung berubah. Jian Mingshan sudah sembuh? Itu tidak mungkin. Orang tua itu jelas-jelas hampir mati, tapi sekarang bisa sehat kembali? Orang tua itu tidak akan membiarkan kita begitu saja. Lu Hantian melanjutkan, aku sudah memberitahu Pangeran Yanhan. Aku yakin beliau akan dating bersama orang-orangnya untuk membunuh bocah itu. Mendengar ini, kedua kepala keluarga, Lei Hong dan Fen Yuan pun merasa lega. Akan sangat bagus jika Pangeran Yanhan mau turun tangan. Aku tidak tahu dari mana asal Qin Yang itu. Jika seperti yang dikatakan Tuan Lu, sepertinya asal-usul anak itu tidaklah sederhana, kata Lei Hong dengan cemas. Sehebat apapun dia, apakah dia bisa melawan kekuatan Pangeran Yanhan? Lu Hantian membentak, berani menggagalkan rencanaku, Qin Yang itu, hari ini aku akan mencincangnya. Oh, begitukah? Sebuah suara tenang terdengar dari dalam kediaman keluarga pedang. Qin Yang muncul bersama Shen Wenxuan, melangkah keluar sedikit demi sedikit, mengamati keadaan di luar gerbang. Semuanya sudah datang, sungguh sangat ramai. Qin Yang tersenyum dan berkata, kalau kalian memang punya masalah, langsung saja hadapi aku. Aku tak ingin keluarga Jian ikut terseret. Itu dia, ayah, itu dia. Teriak Fen Qing dengan gigi gemeretuk, penuh kebencian saat melihat Qin Yang. Bocah sialan, berani-beraninya mematahkan lengan anakku. Serahkan nyawamu. Fen Yuan benar-benar murka. Fen Yuan, ini adalah kediaman pedang milikku. Qin Yang adalah tamu kehormatan kami. Jika kamu berani menyerangnya, aku tidak akan tinggal diam hari ini. Terdengar teriakan menggelegar, seperti petir yang menyambar. Jian Mingshan keluar bersama sejumlah besar anggota keluarga Jian, menatap medan pertempuran dengan mata yang dingin. Jian Mingshan. Orang itu benar-benar telah pulih. Fen Yuan dan Lei Hong saling berpandangan. Mereka berdua berada di tingkat pertama alam bela diri bumi, tapi Jian Mingshan berada di tingkat kelima. Jika bukan karena Jian Mingshan masih hidup, keluarga Jian pasti sudah lama musnah. Tuan Jian, mengapa Anda begitu marah? Tiba-tiba, sekelompok orang datang dari arah lain. Pemimpinnya adalah pria bertubuh sedang. Ia tertawa dan berkata, kalau aku tidak salah, keluarga Jian masih berutang batu roh pada keluarga Fen dan keluarga Lei kan? Tuan Kota Gansheng. Tuan Kota Gansheng. Melihat siapa yang datang, Fen Yuan dan Lei Hong tampak senang. Gansheng adalah kepala keluarga Gan. Dan keluarga Gan dulu sangat dekat dengan keluarga kerajaan Nanyan. Meskipun keluarga Gan hanya penguasa kota kecil Ganning, dan Ganning sendiri bukan kota besar, tetapi status keluarga Gan tetap kuat dan tak tergoyahkan. Gansheng,
Melihat Gan Sheng, Jian Mingshan mendengus, Lei Hong dan Fen Yuan bersekongkol dengan Lu Hantian. Ingin menjatuhkan keluargaku, lalu menagih utang batu roh? Aku sudah cukup sabar tidak memburu mereka. Omong kosong. Fen Yuan berseru lagi, begini caranya keluarga Jian ingin kabur dari utang? Itu bertentangan dengan etika. Apakah keluarga Jian masih ingin bertahan di kota Ganing? Fen Yuan, jangan banyak omong. Kalau mau bertarung, aku, Jian Changsong, akan meladenimu. Mendengar ini, Fen Yuan tertawa. Baiklah, mari bertarung. Hari ini, Qin Yang harus mati, dan keluarga pedang juga akan musnah. Saat itu, kedua belah pihak bersiap bertempur dengan penuh amarah, suasana pun tegang, dan dipenuhi niat membunuh. Tuan kota Gansheng, Jian Mingshan, aku serahkan dia padamu. Fen Yuan menangkupkan tangan dan berkata, adapun Jian Changsong, biarkan aku yang menghabisinya. Tidak masalah. Gansheng tidak mau berpura-pura lagi dan langsung menunjukkan niatnya. Kalau keluarga pedang memang harus dimusnahkan hari ini, lebih baik diselesaikan sekarang, agar tak menyisakan masalah di masa depan. Lu Hantian juga berkata dengan dingin, Qin Yang itu, biar aku yang membunuhnya sendiri. Tatapannya menajam ke arah Qin Yang, penuh dengan niat membunuh. Menarik. Apa kamu merasa pantas membunuhku? Qin Yang berkata dengan senyum tipis, keluarga pedang memiliki hubungan lama denganku. Aku tak menyangka, hari ini aku bisa menemukannya. Sungguh waktu yang tepat. Kalau terlalu malam, aku mungkin tak sempat. Jangan sombong. Mati kamu. Lu Hantian menerjang ke depan. Kurang ajar. Wajah Shen Wenxuan berubah dingin, melangkah maju dengan aura kuat yang meledak keluar dari tubuhnya. Tingkat 3 alam bela diri bumi. Semua orang tercengang. Shen Wenxuan tampaknya baru berusia sekitar 20 tahun, namun sudah mencapai alam bela diri bumi di usia muda, sungguh mengejutkan. Dengan satu langkah, Shen Wenxuan langsung menyerang Lu Hantian. Qin Yang tetap berdiri di tempat, tak bergerak sedikit pun. Kelihatannya kamu memang menungguku. Hari ini, aku akan membunuhmu sendiri. Patriark Lei Hong melihat bahwa Qin Yang berdiri sendirian tanpa perlindungan Shen Wenxuan. Anak muda itu tampak baru berusia 16 atau 17 tahun, dan kultivasinya paling tinggi juga mungkin hanya di alam jiwa. Membunuhnya akan sangat mudah. Tapak roh kapas langit. Lei Hong melompat maju, menyerang langsung ke arah Qin Yang. Tuan muda Qin, hati-hati. Melihat ini, Jian Xiaoming ingin menghentikannya, tapi kecepatannya tak sebanding dengan Lei Hong. Tapak itu sudah mengarah langsung untuk membunuh Qin Yang. Saat itu, Jian Mingshan, Jian Changsong, dan yang lainnya juga menyaksikan kejadian itu. Qin Yang bisa dibilang adalah penyelamat keluarga Jian. Jika penyelamat mereka mati di depan mata, bagaimana mungkin keluarga Jian masih bisa bertahan? Saat ini, Jian Mingshan sedang ditahan oleh Tuan Kota Gansheng, sementara Jian Changsong ditahan oleh Fen Yuan. Para ahli bela diri keluarga Jian lainnya ditekan oleh gabungan 3 keluarga, Gan, Fen, dan Lei. Tak ada satupun yang sempat menyelamatkan Qin Yang. Minggir. Melihat sosok yang melaju cepat dengan bayangan tapak besar itu, Qin Yang mengeluarkan seruan keras. Boom. Dalam sekejap, suara ledakan terdengar tiba-tiba pada saat itu. Puh. Dan di saat berikutnya, tubuh Lei Hong melayang seperti layangan yang putus talinya, dan darah menyembur deras dari mulutnya. Ayah. Melihat pemandangan ini, Lei Yu'er benar-benar tercengang. Ayahnya adalah seorang ahli tingkat pertama di alam bela diri bumi, tetapi bisa ditendang sampai terpental oleh Qin Yang? Bagaimana mungkin ini terjadi? Bukan hanya Lei Yu'er, semua orang lainnya pun terdiam dalam kebingungan. Alam bela diri bumi. Qin Yang terlihat seperti baru berusia 17 tahun, tapi dia benar-benar berada di tingkat alam bela diri bumi. Apakah ini lelucon? Qin Yang menarik kembali kakinya saat itu juga, memutar pergelangan kakinya, dan berkata dengan santai, sepertinya kekuatannya terlalu besar, aku hampir saja terkilir. Di sisi lain, Lei Hong jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk, seluruh tubuhnya berkedut tanpa henti. Pertarungan kedua belah pihak pun berhenti pada saat itu juga. Jian Mingshan, Jian Changsong, dan yang lainnya menghampiri Qin Yang. Semuanya menatap pemuda di depan mereka dengan penuh takjub. Di tingkat kekuatan seperti itu,
Meskipun Qin Yang hanya berada di tingkat dasar, bisa menendang Le Hong hingga seperti itu sungguh luar biasa. Ketiga orang dari pihak Gan Sheng, Fen Yuan, dan Lu Hantian pun terlihat bingung saat itu juga. Ternyata bukan hanya Shen Wenxuan yang kuat dan misterius di samping Qin Yang. Kekuatan Qin Yang sendiri pun ternyata sangat menakutkan. Kamu tidak layak untuk membunuhku. Qin Yang berkata lagi, bahkan jika kamu adalah kaisar saat ini dari kerajaan perbatasan Nanyan, jika bertemu denganku, kamu tetap harus dengan sopan memanggilku Tuan Qin, apalagi kalian hanyalah udang kecil. Sombong. Memangnya siapa kaisar dari kerajaan Nanyan? Kurang ajar. Teriakan rendah terdengar tiba-tiba saat itu. Aku adalah kaisar dari kerajaan Nanyan, dengan status yang begitu mulia. Kamu itu siapa? Suara deru angin terdengar, dan beberapa sosok muncul menunggang angin, mendarat di depan gerbang kediaman keluarga Jian. Aura dari sosok-sosok itu begitu kuat, hingga orang-orang tidak berani menatap langsung. Jika diperhatikan lebih cermat, mereka yang berkultivasi paling rendah pun, sudah berada di atas tingkat kelima alam jiwa, bahkan ada aura yang sedikit melebihi alam bela diri bumi. Pangeran Yan Han. Pangeran Yan Han. Melihat kedatangan mereka, Gan Sheng, Fen Yuan, dan lainnya segera berlutut. Wajah tua Jian Mingshan pun terlihat suram saat itu, dan ia pun ikut berlutut. Pangeran Yan Han adalah keluarga kerajaan dari kerajaan Nanyan, bahkan saudara kandung dari kaisar saat ini. Dia tentu harus dihormati. Kerumunan orang memberi jalan, dan sebuah kereta berhenti perlahan. Dari dalamnya, turunlah seseorang dengan jubah naga berwarna emas gelap. Itulah Pangeran Yan Han. Melihat Pangeran Yan Han datang sendiri, Lu Hantian tampak sangat gembira. Kelangsungan hidup keluarga Jian saat ini benar-benar bergantung pada satu kata dari Pangeran Yan Han. Berani sekali. Kerajaan Nanyan kami, bahkan tidak takut jika harus berhadapan dengan kerajaan Agung Chu. Kamu itu apa? Berani mengucapkan kata-kata sombong dan membuat kekacauan di sini? Begitu Pangeran Yan Han muncul, dia langsung menatap Qin Yang dan menegurnya. Kamu tak tahu malu, padahal sudah kuberi muka. Qin Yang berkata dengan tenang, bagiku, kerajaan perbatasan Nanyan tidak ada artinya. Begitu kata-kata ini diucapkan, seluruh tempat langsung hening. Saat itu juga, semua orang menatap Qin Yang dengan tatapan heran. Jian Mingshan yang sedang berlutut berkata dengan suara rendah, Tuan Muda Qin, Pangeran Yan Han adalah adik dari Kaisar Yan saat ini. Dia memiliki status tinggi, jadi mohon jangan bersikap tidak sopan. Sudah kubilang, bahkan jika kaisarnya datang, dia tetap harus memanggilku Tuan Qin dengan hormat, apalagi hanya seorang pangeran kecil. Qin Yang berkata lagi, di hadapanku, simpanlah gaya kerajaanmu itu. Itu hal yang paling aku benci. Begitu Qin Yang mengucapkan ini, semua orang benar-benar kehabisan kata-kata. Apakah Qin Yang serius? Ini adalah Pangeran Yan Han, orang kedua paling berkuasa di kerajaan Nanyan setelah kaisar. Haha. Saat itu juga, Pangeran Yan Han tiba-tiba tertawa keras. Menarik, menarik. Tak kusangka bisa bertemu bocah yang tak tahu tinggi rendahnya langit di sini. Kalau begitu, Yan Mang, bunuh dia. Pangeran Yan Han melambaikan tangannya dengan ekspresi datar. Di matanya, Qin Yang hanyalah anak muda yang tak tahu diri, dan dia malas meladeninya. Jika kalian benar-benar menyerang, aku jamin, bahkan jika Kaisar Yan sendiri datang hari ini, kalian tetap akan mati. Ucap Qin Yang dengan tenang. Konyol. Pangeran Yan Han mendengus. Dengan lambaian tangannya, pria bernama Yan Mang segera menyerang Qin Yang. Lu Hantian, Fen Yuan, dan yang lainnya semua menunjukkan senyum mengejek. Mereka pikir dengan kemunculan Pangeran Yan Han saja, keluarga Jian pasti sudah gentar. Tak disangka, Qin yang kini dianggap sebagai penyelamat keluarga Jian, ternyata begitu bodoh dan tidak tahu diri. Menyinggung Pangeran Yan Han, sama saja dengan mencari mati. Sekarang, mereka bahkan tidak perlu turun tangan. Pangeran Yan Han bisa langsung membunuh Qin Yang. Qin Yang menyeringai melihat lawan yang hendak membunuhnya. Ingin mati? Akan kukabulkan. Qin Yang melangkah maju, tubuhnya dipenuhi aura membunuh. Swiss. Namun, di saat itu juga, sebuah sosok yang lebih cepat berdiri di depan Qin Yang. Dengan satu tebasan pedang, terdengar suara "paf", dan kepala Yan Mang langsung terpenggal,
darah mengalir deras. Sosok itu berdiri di depan Qin Yang. Ia mengenakan jubah ungu, memakai caping, membawa kotak pedang di punggungnya, dan memegang pedang panjang biru di tangannya. Yan Mang, yang berada di ranah Tianwu, langsung dibunuh dengan satu tebasan pedang. Pangeran Yan Han benar-benar tertegun. "Kamu siapa kamu?" Jari-jari Pangeran Yan Han gemetar saat itu juga. Dia memandangi sosok itu sambil berteriak dingin, sementara para pengawal sudah mengepungnya. "Chu Shuang." Pria berjubah ungu itu membawa pedangnya di belakang punggung, memandang Pangeran Yan Han, dan berkata dengan senyum ringan, "Atas perintah Kaisar Chu, aku datang ke kota Ganing untuk melindungi keselamatan Tuan Qin." Chu Shuang. Kerajaan Agung Chu, pendekar pedang nomor 1, Chu Shuang. Chu Shuang, dikenal dengan julukan Zi King Wu Shuang. Tiba-tiba, semua orang di tempat itu terdiam. Legenda tentang Chu Shuang sangat luar biasa. Konon, dia adalah keturunan keluarga kerajaan Agung Chu, tetapi sejak kecil tidak bisa berlatih dan dibuang oleh keluarganya. Namun saat muncul kembali, dia telah menjadi pendekar pedang yang ditakuti banyak orang. Entah bagaimana Kaisar Chu bisa menariknya kembali, dan menjadikannya pedang tajam kerajaan Agung Chu. Namun, yang menjadi pertanyaan besar adalah, mengapa Kaisar Chu mengutus Chu Shuang untuk melindungi Qin Yang? Yang satu adalah kaisar luar biasa dari kerajaan besar, yang satunya hanyalah pemuda tak dikenal dari Jingchuan. Apa hubungannya? He Tuan Chu benar-benar cepat, dan pedangnya juga sangat cepat. Saat aku hendak bergerak, pendekar pedang Chu sudah membunuh orang itu. Tiba-tiba, suara tawa ringan terdengar. Pangeran Yan Han langsung merasa dingin di lehernya. Sebuah belati sudah menempel di sana. Siapa ini? Bagaimana bisa seseorang menyerangnya langsung di tengah penjagaan ketat dan mengancam nyawanya? Pangeran Yan Han langsung berkeringat dingin, dan tidak berani bergerak sedikit pun. Namun, pada saat itu, para penjaga di sekitarnya baru tersadar, dan melihat sosok perempuan cantik berdiri di atas kereta di belakang Yan Han. Tangan putihnya terjulur, memegang belati yang diletakkan tepat di leher Yan Han. Kamu siapa? Hehe, aku adalah Peri Qianji dari Sekte Qianji, Kerajaan Huodi. Wanita itu tersenyum manis sambil tertawa kecil. Sekte Qianji. Sekte ini adalah tempat khusus yang dibentuk oleh Kaisar Huodi untuk melatih para talenta. Seluruh anggotanya adalah perempuan, dan mereka memiliki keahlian khusus dalam bidang pembunuhan serta perlindungan. Kerajaan Huodi, kenapa muncul di sini? Peri Qianji adalah pemimpin Sekte Qianji, dan konon memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Kaisar Huodi saat ini. Kaisar Huodi benar-benar mengutusnya ke sini untuk melindungi Qin Yang. Peri Qianji, Kerajaan Nanyan dan Kerajaan Huodi selama ini tidak pernah saling mencampuri urusan masing-masing. Apa maksudmu melakukan ini? Keringat dingin membasahi wajah Yan Han saat ini, dan ia pun berteriak, "Apa kamu ingin memicu perang antara Kerajaan Nanyan dan Kerajaan Huodi?" Hal semacam itu, bukan urusanku. Peri Qianji tersenyum manis dan berkata, "Aku hanya menjalankan perintah dari Kaisar Di. Jika ada yang berani menyentuh Qin Yang, aku akan membunuhnya. Bahkan jika itu Kaisar Yan sendiri, aku tetap akan melindungi Qin Yang." Begitu perkataan itu jatuh, seketika seluruh tempat sunyi senyap. Bahkan jika Kaisar Yan sendiri turun tangan, dia tetap akan melindungi Qin Yang? Siapa sebenarnya Qin Yang? Sialan. Tubuh Yan Han bergetar saat ini, lalu segera berkata, "Kalian berdua, selama Qin Yang mundur dari perselisihan keluarga Jian, aku, Yan Han, tidak akan mengambil tindakan terhadapnya." Dengan mengatakan itu, Yan Han menunjukkan bahwa ia bersedia mengalah. Semua orang pun menatap ke arah Qin Yang. Mengambil tindakan terhadapku? Urusan hari ini, akan kuurus sendiri. Qin Yang berkata lagi, "Tuan Jian, percayakan padaku." Kamu? Yan Han tidak menyangka bahwa Qin Yang malah makin menjadi-jadi. Namun, baik Kaisar Chu maupun Kaisar Di, sama-sama melindungi Qin Yang. Mungkinkah anak ini punya hubungan dengan kedua kaisar besar itu? Qin Yang, jangan pikir kamu bisa berbuat semaumu hanya karena berlindung di bawah kekuasaan Kaisar Chu dan Kaisar Di. Aku tak takut pada perbatasan Nanyan. Berlindung? Qin Yang tersenyum dan berkata, "Sepertinya kamu salah paham. Mereka bukan pelindungku.
Kalaupun Chu Shuang dan Pri Qianji tidak datang hari ini, jika aku mau, aku tetap akan membunuhmu. Sombong dan tak tahu diri. Saat ini, amarah di hati Yan Han benar-benar memuncak. Jika Chu Shuang dan Pri Qianji tidak ada di sini, bukankah Qin Yang sudah menjadi mayat? Setelah berkata demikian, Qin Yang memandang Pri Qianji dan tersenyum. Karena Kaisar mengutusmu, lakukan tugasmu dan bunuh dia. Begitu perkataan itu terdengar, semua orang gempar. Benar-benar dibunuh? Pri Qianji sedikit terkejut. Apa? Apa Kaisar tidak memberitahumu? Kalau kamu melindungiku, berarti kamu harus mengikuti perintahku. Mendengar ucapan Qin Yang, alis Pri Qianji mengerut. Memang benar, itulah yang dikatakan Kaisar Di. Baiklah. Tahan dulu. Tiba-tiba, suara napas terengah-engah terdengar, diikuti suara Swiss, Swiss, Swiss dari udara, dan puluhan sosok muncul dengan cepat. Dua orang di antaranya langsung bergegas ke hadapan Qin Yang. Bug! Keduanya langsung berlutut dan memandang Qin Yang. Tuan Muda Qin. Keduanya memberi salam serempak, membuat semua orang di sekitar terpana. Pangeran ke-7. Pangeran ke-9. Wajah Yan Han berubah seketika, tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Kalian berdua, sedang apa? Melihat mereka berdua, Qin Yang sedikit terkejut dan tersenyum ringan. Ternyata kalian berdua, berdirilah. Dua orang itu adalah Yan Guilu dan Yan Pingseng yang pernah mengikuti Qin Yang di reruntuhan kuno Dahuang. Qin Yang berkata lagi, kalau tidak salah, kalian berdua pernah kuberikan 2 token Songmen. Kenapa belum melapor? Melapor? Tuan Qin, kata Yan Guilu sambil memberi hormat, kami berasal dari sekte tingkat 3, jadi belum terburu-buru. Tapi saudara kami, Yan Guifan, sudah berangkat ke paviliun pedang Jiuyo. Aku benar-benar tidak tahu kalau Tuan Qin datang ke perbatasan Nanyan. Itu kesalahan kami, ucap Yan Pingseng dengan hati-hati. Qin Yang melambaikan tangan dan berkata tenang, aku hanya datang untuk melihat-lihat, tidak menyangka akan ada keributan sebesar ini. Setelah itu, Qin Yang menatap semua orang yang hadir. Yan Han, Lei Hong, Fen Yuan, Lu Hantian, semuanya terpana. Di kerajaan Nanyan, Pangeran ke-7 dan Pangeran ke-9 adalah orang-orang yang sangat dihargai oleh Kaisar saat ini. Namun, hari ini, mereka justru berlutut di hadapan Qin Yang. Di mana wibawa mereka sebagai pangeran? Yan Guilu dan Yan Pingseng pun merasa was-was. Di dalam maupun di luar reruntuhan Dahuang, mereka telah menyaksikan langsung kekuatan Qin Yang. Karena Qin Yang, kerajaan Yunhai kehilangan penguasa tingkat Tianwu. Akhirnya, kerajaan Yunhai diam-diam diserang oleh kerajaan lain. Tanpa kekuatan tingkat Tianwu, mereka pasti akan jatuh. Sejak berpisah waktu itu, Yan Guifan telah meninggalkan perbatasan Nanyan dan masuk ke paviliun pedang di tanah Jiuyo untuk berlatih. Sebelum pergi, dia memerintahkan mereka untuk segera melapor jika Qin Yang muncul. Kalau tidak, konsekuensinya besar. Terlebih, belum lama ini, Kaisar Xiang dari kerajaan Tianxiang dibunuh oleh Qin Yang. Meskipun hanya sedikit yang tahu, mereka mengetahuinya dengan jelas. Qin Yang ini benar-benar tak kenal takut. Meski saat ini tidak ada tetua kuat di sisi Qin Yang, siapa yang tahu di mana mereka berada? Kerajaan Nanyan lebih lemah dari Tianxiang, dan Yan Han lebih lemah dari Kaisar Xiang. Qin Yang berani membunuh Kaisar Xiang, apalagi hanya Yan Han? Untung mereka datang tepat waktu, kalau tidak bisa saja semuanya terlambat. Tuan Qin. Yan Guilu tersenyum dan berkata, Anda telah datang ke kerajaan Nanyan, dan kami tidak sempat menyambut. Ini kesalahan besar. Hari ini, kami berdua akan mengantarkan Anda ke ibu kota, untuk menikmati keindahan negeri ini. Aku ingin menikmati, tapi mereka menghalangiku. Qin Yang berkata perlahan, keluarga Jian punya hubungan denganku. Siapapun yang memusuhi mereka, berarti memusuhiku. Memusuhiku berarti mati. Begitu kata-kata itu keluar, wajah Yan Guilu dan Yan Pingseng berubah pucat. Qin Yang murka. Tuan Qin, ini adalah kesalahan pamanku. Aku mewakili keluarga untuk memohon maaf kepada Tuan Qin, kata Yan Guilu. Masa aku harus takut pada bocah yang tidak tahu apa-apa? Tiba-tiba Yan Han berteriak, Qin Yang, meskipun kamu punya dukungan dari kerajaan Chu dan kerajaan Huodi, aku, Yan Han, tidak takut.
Kalau kamu berani membunuhku, Kaisar Yan pasti akan membantai 9 generasimu. Begitu perkataan itu keluar, wajah Yan Guilu dan Yan Pingseng langsung pucat pasi. Paman Wang, jangan bicara sembarangan. Sudah terlalu banyak bicara. Peri Qianji, apa yang kamu tunggu lagi? Qin Yang berkata pelan, sejak Xin Xin meninggal, aku belajar satu hal, dalam membunuh, tak boleh ada belas kasihan. Siap. Peri Qianji mengangkat tangannya, dan belatinya pun ditebaskan. Ceraak. Sebelum Peri Qianji sempat bergerak, tubuh Yan Han telah menghantam kereta di belakangnya dengan keras, menghancurkan seluruh kereta itu. Sebuah sosok muncul di depan kuda, dan berkata dengan dingin, kamu bertindak semaumu sendiri, sepertinya selama ini, aku terlalu memanjakanmu. Sosok itu mengenakan jubah naga dari sutra biru kehijauan, mahkota emas, dan sepatu bot emas, terlihat gagah dan luar biasa. Hormat kepada Yang Mulia Kaisar Yan. Yan Guilu dan Yan Pingseng segera memberi salam, dan orang-orang lain pun buru-buru bersujud ke tanah. Inilah penguasa tertinggi kerajaan Nanyan saat ini, Yang Mulia Kaisar Yan. Di bawah kepemimpinan Kaisar Yan, kerajaan Nanyan menjadi salah satu dari 4 kerajaan besar. Saat ini, Jian Mingshan, Jian Changsong, dan yang lainnya tidak tahu harus berkata apa. Apa yang terjadi hari ini benar-benar di luar dugaan. Wali kota Gansheng muncul. Pangeran Yan Han muncul. Dua pangeran, Yan Guilu dan Yan Pingseng, juga muncul. Dan sekarang, bahkan, penguasa kerajaan Yan Selatan sendiri, Kaisar Yan, turun langsung. Apakah nanti Kaisar Chu dan Kaisar Huodi juga akan muncul? Dan semua ini tampaknya terjadi karena Qin Yang. Kaisar Yan memandang dingin Pangeran Yan Han, yang terhempas keluar dari kereta, lalu berkata dengan datar, berlutut, diam. Saat ini, Yan Han terdiam seperti serangga di musim dingin. Orang yang biasanya sangat menyayanginya, kini seolah ingin membunuhnya. Apakah mungkin Qin Yang benar-benar seorang tokoh besar yang tak boleh diganggu? Kaisar Yan berbalik, menatap Qin Yang, lalu memberi salam dengan senyum. Nama Tuan Qin sudah lama saya dengar. Setelah bertemu langsung hari ini, memang benar Tuan adalah seorang pahlawan. Saya Yan Beichen, Kaisar Kerajaan Nanyan, memberi salam kepada Tuan Qin. Melihat Kaisar Yan memberi salam kepada Qin Yang, semua orang seolah jantungnya berdegup kencang. Kaisar Yan benar-benar menyapa Qin Yang sebagai Tuan Qin dan bersikap sangat sopan. Kalian dari negara perbatasan Nanyan ini, semuanya bicara dengan nada tinggi. Panggilan, Tuan Qin, dari kalian, saya tidak layak menerimanya. Qin Yang berkata dengan tenang saat itu. Tuan Qin, mohon dimaafkan. Yan Han ini memang terlalu arogan karena saya terlalu memanjakannya. Saya sungguh minta maaf. Kaisar Yan berkata dengan nada tak berdaya, saya mengundang Tuan Qin datang ke ibu kota untuk menjamu Tuan, dan menyambut dengan layak. Tak perlu menjamu segala. Qin Yang kembali berkata, kalau begitu, bagaimana dengan Yan Han yang ingin membunuhku? Bagaimana akan kamu tangani? Qin Yang tidak berniat melepaskan Yan Han. Kematian Qin Xin Xin sebelumnya membuatnya sadar bahwa ada hal-hal yang harus diselesaikan dengan kekuatan. Jika dulu dia langsung menggertak Jingtian Shangguo dan Daming Shangguo, mungkin Xin Xin masih ada di sisinya. Hari ini, keluarga Jian tidak boleh mengalami kesalahan yang sama. Mendengar itu, alis Yan Beichen berkerut. Jelas bahwa Qin Yang tidak berniat memaafkan Yan Han. Apa? Tak rela membunuhnya? Qin Yang tersenyum ringan dan berkata, aku beri waktu untukmu berpikir. Usai berkata, Qin Yang pun berbalik hendak masuk ke kediaman keluarga Jian. Pengawal. Kaisar Yan langsung memerintahkan. Yan Han telah menyinggung Tuan Qin Yang, hukumannya adalah dipenggal. Keluarga Yan Han, cabut status bangsawan mereka, tarik keluar Yan Han, dan penggal untuk dipertontonkan. Kaisar Yan langsung membuat keputusan tegas dan berseru dengan keras. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang tercengang. Dipenggal. Hanya karena Yan Han menyinggung Qin Yang, dia langsung dibunuh. Namun saat itu, Chu Xuang dan Peri Qianji hanya berdiri di samping tanpa berkata apa-apa. Keduanya adalah tokoh tinggi dari kerajaan Agung Chu dan kerajaan Huodi, dan mereka tahu banyak hal. Pelayan tua di samping Qin Yang sebelumnya telah memenggal Kaisar Xiang dari kerajaan Tianxiang dalam satu tebasan.
Kaisar Yan tentu sudah tahu hal ini. Dan Kaisar Yan tahu apa yang harus dilakukannya. Qin Yang menatap Kaisar Yan saat itu dan berkata, Yan Guifan tahu bagaimana memilih lebih baik darimu, Kaisar Yan. Begitu kalimat ini keluar, Kaisar Yan terkejut. Ia memang sudah mendengar dari Yan Guifan tentang apa yang terjadi di reruntuhan Dahuang. Kalau bukan karena Qin Yang, para putra kebanggaan dari 3 kerajaan besar tak akan mati semua, dan tak mungkin juga, Yan Guifan bisa mendapatkan token inti Jianghe. Dari sudut pandang itu, daerah perbatasan Nanyan justru harus berterima kasih pada Qin Yang. Saya telah bersikap lancang. Semoga Tuan Qin tidak menyalahkan saya, kata Kaisar Yan dengan menangkupkan tangan, dan nada rendah hati. Qin Yang malas banyak bicara, lalu berbalik kembali ke halaman dalam. Jian Mingshan, Jian Changsong, dan cucunya Jian Xiaoming pun segera mengikutinya. Sekarang, bolehkah aku pergi ke aula leluhur keluarga Jian kalian? Tanya Qin Yang tiba-tiba. Ketiganya terkejut. Jian Mingshan paling dulu bereaksi, dan segera menjawab, tentu saja. Xiaoming, cepat antar Tuan Qin. Ya. Jian Xiaoming memandang Qin Yang dengan penuh rasa kagum saat itu. Qin Yang, maksud saya, Tuan Qin. Jian Xiaoming berkata dengan suara bergetar, saya sempat meragukanmu, saya sungguh minta maaf. Tidak perlu takut padaku. Qin Yang berkata ringan, sejak aku memutuskan melindungi keluarga Jian kalian, aku tidak akan menyakiti kalian. Mendengar ini, Jian Xiaoming menghela napas lega, lalu segera membawa Qin Yang ke aula leluhur. Oh ya, aku ingin tempat yang tenang. Jangan biarkan siapapun masuk, kata Qin Yang perlahan. Mendengar ini, Jian Mingshan dan Jian Changsong sama-sama mengangguk setuju. Shen Wenxuan membawa pedangnya dengan kedua tangan, mengikuti Qin Yang dan Jian Xiaoming berjalan menuju halaman dalam kediaman keluarga Jian. Cepat! Kumpulkan semua anggota keluarga di dalam rumah, dan peringatkan, siapapun jangan membuat kebisingan, jika melanggar, akan dikenai hukuman keluarga. Jian Mingshan segera memerintahkan. Baik, baik. Jian Changsong tidak berani menunda sedikit pun. Jian Mingshan lalu menuju gerbang, memandang Kaisar Yan dan yang lainnya. Yang mulia. Jian Mingshan bersujud ke tanah, dan berkata dengan hati-hati, Tuan Qin bilang ingin menyendiri, mohon jangan diganggu. Bangunlah. Kaisar Yan saat ini terlihat ramah, tidak seperti seorang penguasa perbatasan. Ia membantu Jian Mingshan berdiri, lalu berkata dengan tersenyum, saya dengar bahwa sesepuh tua keluarga Jian baru saja sembuh. Ini adalah Ganoderma salju berusia 7.000 tahun. Semoga bisa menyembuhkan luka dan memulihkan tubuh. Begitu kata-kata ini terdengar, tubuh Jian Mingshan yang baru saja berdiri nyaris tersungkur kembali. Ganoderma salju 7.000 tahun? Ganoderma salju memiliki syarat tumbuh yang sangat ketat, apalagi yang berusia 7.000 tahun, yang berumur 1.000 tahun saja sudah sangat langka. Hadiah dari Kaisar Yan ini sungguh mengejutkan. Saat ini, Kaisar Yan hanya bisa tersenyum pahit dalam hati. Qin Yang telah membunuh para putra mahkota dari 3 kerajaan besar, membantai para ahli tak terkalahkan dari kerajaan Yunhai, bahkan membunuh Kaisar Xiang dari kerajaan Tianxiang. Yang paling penting, ia tidak takut pada siapapun. Justru akulah, pikir Kaisar Yan, yang takut padanya. Keluarga Gan, keluarga Lei, dan keluarga Fen terus menjadi musuh keluarga Jian. Tuan Jian, menurut Anda, bagaimana sebaiknya kita menanganinya? Kata Kaisar Yan dengan perlahan. Mendengar ini, tubuh Jian Mingshan kembali lemas. Sungguh tak tertahankan jika ditanya bagaimana mengatur nasib bangsawan sekelas raja oleh seorang kaisar. Yang mulia, terserah padamu, terserah padamu. Jian Mingshan menyeka keringat di dahinya dan menghela napas panjang. Baik. Kaisar Yan pun perlahan berbalik, memandang kerumunan, dan tatapannya tertuju pada Gan Sheng, Lei Hong, dan Fen Yuan. Gan Sheng, Lei Hong, dan Fen Yuan telah bertindak semena-mena, dan mencelakai keluarga pedang. Mereka pantas mati. Anggota inti dari 3 keluarga besar itu, akan dipenggal tanpa ampun. Kaisar Yan berkata dengan santai, sisanya akan diserahkan kepada keluarga pedang untuk diadili. Siapapun yang berani melawan, akan dibinasakan sampai 9 keturunan. Begitu kata-kata ini diucapkan, sebelum ketiganya, Gan Sheng, Lei Hong, dan Fen Yuan, jatuh ke tanah,
Jian Mingshan sudah terduduk lemas. Perputaran nasib tampaknya datang terlalu cepat. Baru saja, keluarga pedang berada di ujung tanduk, namun kini mereka seperti terlahir kembali dari keputusasaan. Tidak, ini bukan hanya kelahiran kembali, melainkan kebangkitan sejati. Semua ini karena Qin Yang. Dan mulai hari ini, keluarga pedang, yang nyaris runtuh, akan bangkit dan menjadi penguasa kota Ganing. Saat ini, di bagian belakang kediaman keluarga pedang, setelah melewati taman-taman bertingkat, mereka sampai di sebuah batu karang. Jian Xiaoming membuka mekanisme pada batu karang tersebut, dan sebuah pintu pun muncul. Tuan Qin, di balik batu karang ini adalah aula leluhur keluarga kami. Namun, selama ini hanya anggota keluarga pedang yang diperbolehkan masuk. Tuan Qin harus berhati-hati, kata Jian Xiaoming. Ia menambahkan, di dalamnya agak suram, namun sesuai aturan leluhur, memang didekorasi seperti itu, dan tidak pernah diubah. Baik. Qin Yang menjawab dengan tenang, berikan aku pedang Yingan. Shen Wenxuan menyerahkan pedang itu dan berdiri di depan pintu masuk. Kalian tunggu di sini. Jangan biarkan siapapun masuk tanpa perintah dariku. Baik. Qin Yang melangkah masuk ke dalam aula leluhur. Ia menuruni tangga menuju bawah tanah, satu persatu. Aula leluhur pada umumnya megah dan berada di atas tanah, tetapi aula leluhur keluarga pedang berada di bawah tanah dan memberi kesan angker. Qin Yang berjalan perlahan dengan pedang Yingan di tangannya. Ukuran aula leluhur itu tidak terlalu besar, cukup menampung sekitar 100 orang. Dan di tengah aula, tampak papan-papan roh disusun satu persatu, dan di tengahnya ada satu nama yang membuat Qin Yang terkejut. Jian Yinshan. Qin Yang bergumam, akhirnya kamu tetap pergi. Pelan-pelan, ia menatap sekeliling aula leluhur dan tersenyum tipis. Tampaknya kamu masih mengingat ajaran yang kuajarkan dulu. Di aula leluhur itu, terdapat papan catur di pintu masuk, sebuah kecapi di kiri, lukisan di kanan, dan sebuah kitab di tengah. Qin, Qi, kaligrafi, dan lukisan, semuanya lengkap. Kalau begitu, sepertinya kamu masih menyisakan seberkas jiwa, dan menunggu di sini. Sembari berbicara, Qin Yang mencabut pedang Yingan. Zing! Suara pedang menggema, dan seketika, kecapi, catur, kaligrafi, dan lukisan di aula itu ikut bergema. Di tengah-tengah, sesosok bayangan melangkah keluar dari papan roh. Berpakaian jubah abu-abu dengan ikat pinggang, rambut tergelung, tubuh tegap, dan wajah muda yang tegas, ia melangkah perlahan ke arah Qin Yang. Wum! Seketika, aura niat membunuh dari pedang yang menyebar ke seluruh kediaman pedang, menyapu hingga ratusan mil jauhnya. Ada apa ini? Jian Xiaoming dan Shen Wenxuan di luar aula leluhur, menatap pedang yang menjulang dengan ngeri. Ayo kita masuk dan lihat. Jangan. Shen Wenxuan menghalanginya dan berkata, apa kamu lupa perintah Tuan? Kita tidak boleh masuk tanpa dipanggil. Tapi, Jian Xiaoming ingin membantah, tapi setelah mengingat kekuatan Qin Yang sebelumnya, ia pun diam dan menunggu dengan tenang. Di saat yang sama, orang-orang di luar kediaman keluarga pedang juga merasakan aura pedang yang menggelegar. Ada masalah dengan Tuan Qin? Wajah Kaisar Yan langsung menegang. Chu Shuang dan Pri Qianji juga tampak cemas. Kaisar Chu dan Kaisar Di memerintahkan mereka untuk melindungi Qin Yang. Jika terjadi sesuatu padanya, mereka tak akan bisa mempertanggungjawabkannya. Ayo kita masuk dan lihat, ujar Kaisar Yan dengan cemas. Paduka, Jian Mingshan menghalanginya. Tuan Qin mengatakan ingin menyendiri. Jika kita masuk dan mengganggunya. Tapi keselamatan Tuan Qin adalah yang paling penting, ujar Kaisar Yan. Ia tak lupa bagaimana Kaisar Xiang meninggal. Ini, Jian Mingshan pun bimbang. Ia tahu bahwa membuat Qin Yang marah bisa berakibat fatal. Tapi jika Qin Yang dalam bahaya, kalian tunggu saja di sini. Tiba-tiba, suara malas terdengar. Di depan gerbang kediaman keluarga pedang, di samping patung singa batu, seorang kakek dengan rambut putih dan jubah hijau muncul. Ia berjalan terhuyung-huyung, lalu duduk bersandar pada singa batu. Di belakangnya, seekor lembu hijau dengan angkuhnya berjalan sambil mengangkat kepala. Dengarkan saja kata-katanya. Usai berkata demikian,
sang kakek duduk bersandar pada singa batu, memejamkan mata, dan tak berbicara lagi. Salam kepada senior. Kaisar Yan pun menunduk memberi salam, tak berani bersikap ceroboh. Itulah kakek tua yang tiba-tiba muncul di sisi Qin Yang. Penjaga tua. Chu Xuang dan Pri Qianji saat melihatnya tampak penuh rasa ingin tahu. Keduanya adalah tokoh terkemuka dari kerajaan Dachu dan kerajaan Huodi. Mereka bahkan dihormati oleh Kaisar Chu dan Kaisar Di. Mereka juga mendengar bahwa penjaga tua di sisi Qin Yang cukup kuat untuk menampar mati sosok seperti Kaisar Xiang hanya dengan satu tamparan. Kekuatan macam apa ini? Apakah ia raksasa alam Tianyuan tingkat 3 besar? Ataukah ia telah melampaui alam Tianyuan hingga ke tingkat Tongtian? Keduanya penasaran, dan diam-diam melepaskan aura spiritual untuk menelusuri kekuatan sang kakek. Penjaga tua itu membuka matanya, mengangkat kepalanya, dan mendengus. Puff! Puff! Hampir bersamaan, Chu Xuang dan Pri Qianji memucat dan memuntahkan darah. Padahal, mereka adalah tokoh kuat di tingkat 7 ranah Tianwu, tapi kini tak mampu menahan satu dengusan dari si kakek tua itu. Sungguh mengerikan. Melihat hal itu, wajah Kaisar Yan semakin pucat. Sangat kuat. Hanya dengan satu napas, bisa melukai 2 ahli puncak tingkat 7 ranah Tianwu. Senior, mohon jangan marah. Bawahan saya telah lancang. Tiba-tiba terdengar suara lembut, dan sesosok bayangan turun di depan gerbang kediaman pedang. Kaisar Chu. Chu Xuang segera memberi hormat. Qianji, bagaimana bisa kamu sebodoh itu, ingin mengintip kekuatan Tuan Wei? Teguran terdengar. Kaisar Di. Melihat orang yang datang, Pri Qianji pun membungkuk hormat. Jian Mingshan merasa pusing. Kaisar Yan, Kaisar Chu, dan Kaisar Di, 3 sosok besar yang seumur hidupnya tak pernah ia lihat, semuanya berkumpul di tempat ini. Dan semuanya karena satu orang, Qin Yang. Lao Wei tak bicara banyak. Ia hanya bersandar pada singa batu dengan mata terpejam, seolah tertidur. 3 kaisar itu saling berpandangan, namun tak satu pun bicara. Meskipun mereka memimpin kekaisaran dan miliaran rakyat, di hadapan sosok yang jauh lebih kuat, mereka tetap harus merendah dan bersikap hormat. Apalagi, di seluruh benua Jiuyo, masih banyak negeri lain yang bahkan belum masuk wilayah inti. Wilayah sejatinya adalah tanah Jiuyo yang dikelilingi pegunungan Jiuyo. Di sana, satu sekte hanya bisa berdiri jika memiliki kekuatan di ranah Tianyuan, dan itu pun baru tingkatan dasar. 4 sekte besar di tingkat pertama, seperti Pavilion Shengdan tak hanya memiliki kekuatan di tingkat transformasi dewa, bahkan ada yang melampauinya. Di benua Jiuyo, kekuatan adalah segalanya. Ini adalah dunia para pendekar. Kekuatan adalah landasan berbicara. 3 kaisar pun menunggu dengan sabar, tanpa rasa tidak sabar sedikit pun. Namun saat itu juga, di dalam aula leluhur, sosok berjubah abu-abu menatap Qin Yang dengan tatapan bingung dan terkejut. Siapa kamu? Tanyanya perlahan. Jalan langit tidak berbelas kasih, jalan pedang tidak berjaya, jalan kemanusiaan tidak suci, dan jalan hati tidak terlupakan. Aku memiliki sebilah pedang yang bisa menembus langit. Hidup ini seperti pedang, anggap saja mabuk dalam kehidupan, dan biarlah pedang yang mengusir dukamu. Jika tidak ada pedang, maka seni bela diriku pun tak perlu ada. Perlahan, Qin Yang berbicara dengan tersendat, mengucapkan kata-kata dengan jelas. Pedang Yingan terbuat dari besi meteorit Jiuyo, berwatak dingin. Kamu harus menguasai pedang ini dengan niat pedang yang maskulin. Boom! Mendengar kata-kata ini, sosok Jian Yinshan jatuh berlutut dengan suara keras. Kamu tahu siapa aku? Pemberontak pedang Yinshan, memberi hormat kepada guru. Jian Yinshan berlutut di tanah, bersujud dengan keras, dan tidak bangkit untuk waktu yang lama. Jarang sekali kamu masih mengingatku. Qin Yang berbisik saat itu. Guru, mohon ampun, Yinshan tak berbakti, mohon hukuman. Jian Yinshan tampak sedih, bersujud dengan tubuh yang bergetar. Perlahan, aula itu pun sunyi senyap. Tak lama kemudian, sepasang tangan menopang tubuh Jian Yinshan. Melihat kembali seberkas kehendak, dari murid lama yang pernah dekat, Qin Yang merasa terharu. Bangkitlah, kata Qin Yang ringan.
Guru mungkin tak sepenuhnya benar atas apa yang terjadi dahulu. Kamu hanya perlu bahagia dengan pilihanmu. Mungkin dulu, aku adalah Kaisar Agung Jiuyo, dengan kedudukan tinggi dan berkuasa. Semua harus mematuhiku, kecuali kamu. Aku mungkin marah, tapi saat itu, aku berpikiran sempit. Bukan begitu, Jian Yinshan menggeleng dengan mata berkaca-kaca. Guru benar, aku yang keras kepala, hingga hampir mengambil jalan gurun besar demi mencapai Tao. Keluarga pedangku juga hancur karena obsesiku sendiri. Mendengar ini, Qin Yang menepuk bahu Jian Yinshan. Sudahlah, semua telah berlalu. Qin Yang menghela napas dan berkata, lapis lazuli telah ditangkap, Ming Yuan telah gugur, dan kamu telah lama pergi. Kukira setelah 10 kehidupan, aku akan bahagia bertemu lagi, tapi kini aku merasa seperti barang antik dengan hati yang berat. Kakak senior Ming Yuan. Jian Yinshan tampak terkejut. Ya, aku akan menyelidiki siapa pelakunya. Dulu aku berkata, aku akan pergi, tapi akan kembali. Dan saat kembali, yang ingin kulihat adalah para murid dan cucu muridku hidup damai dan tentram. Jika ada yang menghalangi, maka aku tak punya pilihan selain membunuhnya. Jian Yinshan tiba-tiba menjadi pilu. Kakak senior Ming Yuan lebih kuat dariku. Siapa yang bisa membunuhnya? Jian Yinshan mengepalkan tinjunya dengan getir. Semua salahku. Dulu kakak Tian Qingxi dan kakak Ming Yuan membentuk Beiming bersama, tapi aku malah... Sudah cukup. Seperti yang kukatakan, dulu, aku tak sepenuhnya benar, dan kamu tak sepenuhnya salah. Andai saja aku menghormati kehendakmu, dan tidak begitu otoriter, mungkin nasibmu tak akan seperti sekarang. Mendengar ini, rasa bersalah Jian Yinshan semakin dalam. Sebagai Kaisar Agung Jiuyo, sang guru memiliki hati dan jiwa yang tak dapat dibandingkan dengannya. Dulu, sang guru berkata bahwa suatu hari, ia akan kembali dan memimpin mereka menaklukkan langit serta menguasai alam semesta. Tak disangka, saat kembali, sang guru justru muncul dalam rupa yang berbeda. Saat aku bertemu Changsu, ia berkata ada yang ingin membunuhnya ketika darahnya membeku dan usianya seakan terhenti, kata Qin Yang pada Jian Yinshan. Tahukah kamu, di atas Jiuyo, ada pihak yang ingin membunuhku dan berimbas pada keturunanku? Ming Yuan mati, lapis lazuli ditangkap, dan Changsu diserang. Semuanya terasa terlalu aneh, seolah-olah diarahkan padanya. Guru, apakah kamu masih ingat 3 kaisar dan 7 raja? Ya. Mungkin 3 kaisar bisa diselidiki, kata Jian Yinshan. Meskipun dulu, aku mencurahkan diri pada kultivasi pedang, aku juga memahami situasi benua Jiuyo dan tanah Jiuyo. 3 kaisar itu bukan manusia biasa. Menurut dugaanku, yang bisa membunuh kakak Ming Yuan mungkin bukan hanya orang dari tanah Jiuyo. Qin Yang terkejut. Maksudmu lautan tanpa akhir? Tatapan Qin Yang langsung dingin. Ya. Jian Yinshan mengangguk. Guru pernah berkata, dunia para dewa ini adalah fondasi segala alam. Dulu terdiri dari ruang dan wilayah terpisah, namun saat era baru dimulai, semuanya menjadi benua-benua. Di luar benua Jiuyo, ada lautan tanpa akhir. Disebut lautan, tapi sebenarnya dikelilingi benua raksasa, yaitu benua Changlan. Di benua Jiuyo, bahkan bila semua kekuatan besar bersatu, tetap tak mampu membunuh kakak Ming Yuan. Hanya pihak-pihak dengan motif tersembunyi dari lautan tanpa akhir, yang mungkin melakukannya. Qin Yang tercengang mendengar itu. Ia terlalu fokus pada dunia Jiuyo, belum memperhatikan sejauh itu seperti Jian Yinshan. Aku mengerti. Qin Yang mengangguk dan berkata, Yinshan, sekarang kamu telah kembali, mengapa kamu meninggalkan segumpal ingatan ini? Dan pedangingan ini? Sambil memandang pedangingan di tangannya, Qin Yang melanjutkan, aku tahu, kamu bersedia menunggu kepulanganku. Kalau tidak, kamu tak akan tenang, bukan karena alasan ini? Mendengar ini, Jian Yinshan terdiam. Plak! Jian Yinshan kembali berlutut. Guru, aku mohon ampunanmu. Dengan hormat, Jian Yinshan berkata, keluarga pedang sedang merosot, tapi para murid dan cucu murid masih punya semangat. Mereka tak sanggup melihat keluarga ini lenyap. Para murid telah memahami seumur hidup mereka, dan hendak mengumpulkan benih pedang, agar bisa diwariskan ke generasi penerus. Namun demi menunggu guru,
kami belum pernah mewariskannya. Karena setelah diwariskan, kami akan lenyap sepenuhnya. Kini setelah melihat guru, aku sudah tenang. Aku hanya mohon persetujuan guru untuk mewariskan benih pedang ini pada keturunan keluarga Jian. Melihat ekspresi penuh hormat itu, Qin Yang tersenyum. Bodoh, ini urusanmu sendiri, mengapa butuh izinku? Guru menganggapku seperti cucu. Bagaimana mungkin aku tidak meminta izin guru? Kata Jian Yinshan sungguh-sungguh. Anak nakal, lidahmu licin. Qin Yang melambaikan tangan, menyuruhnya bangkit, dan berkata, aku rasa Jian Xiaoming cukup baik. Kamu bisa ajarkan padanya benih pedang itu. Guru, murid dan cucu muridku punya satu permohonan lagi. Aku tahu, kalau kamu ajarkan benih pedang pada Jian Xiaoming, aku bisa membawanya dan melatihnya dengan seksama. Terima kasih, guru. Tubuh Jian Yinshan bergetar karena haru. Saat itu, Jian Xiaoming dan Shen Wenxuan sedang menunggu di luar aula leluhur. Waktu berlalu, namun aura pedang yang membubung belum juga reda. Kak Shen, apakah akan ada masalah? Tanya Jian Xiaoming khawatir. Jika sesuatu terjadi pada Qin Yang di aula leluhur, mungkin kerajaan-kerajaan besar di luar akan menghancurkan keluarga Jian. Jangan khawatir, tidak akan. Tapi, Jian Xiaoming, masuklah. Saat Jian Xiaoming hendak berkata sesuatu lagi, terdengar panggilan dari dalam aula. Mendengar suara itu, Jian Xiaoming terkejut. Jelas, itu bukan suara Qin Yang. Sejak kapan ada orang lain di dalam aula leluhur? Dengan perasaan tak tenang, Jian Xiaoming melangkah masuk ke dalam aula leluhur. Begitu masuk, Jian Xiaoming langsung tercengang. Saat ini, di dalam aula leluhur, Qin Yang berdiri diam, dan di sebelahnya ada sosok lain. Melihat sosok itu, lalu menatap gambar pada gulungan lukisan di tengah aula leluhur, Jian Xiaoming pun tertegun. Kamu, dia. Kamu, Jian Yinshan? Leluhur? Jian Xiaoming tergagap, tidak tahu harus berkata apa. Masih belum berlutut, ujar Jian Yinshan pada saat itu. Berlutut, berlutut, berlutut. Jian Xiaoming langsung jatuh berlutut dengan suara keras, dan buru-buru berseru, salam hormat kepada leluhur, salam hormat kepada leluhur. Jian Xiaoming, kamu adalah keturunan dari Jian Yinshan. Mulai hari ini, aku akan mewariskan kepadamu seluruh pemahamanku seumur hidup tentang niat pedang. Berdasarkan ini, kamu akan melangkah lebih jauh dalam jalan pedang. Tapi sebelum itu, aku butuh kamu mengucapkan sumpah dari warisan keluarga pedang selama puluhan ribu tahun. Mendengar nada serius dari leluhurnya, Jian Xiaoming pun mengangguk penuh kebingungan. Mulai hari ini, kamu dan seluruh keluarga pedang, dari generasi ke generasi, akan menganggap Qin Yang sebagai tuan, dan mengabdi kepadanya. Jian Yinshan berkata dengan tenang, jika melanggar sumpah ini, maka kamu dan seluruh keluarga pedang akan lenyap sepenuhnya. Mendengar itu, Jian Xiaoming pun tercengang. Mengabdi kepada Qin Yang? Melanggar sumpah berarti kehancuran keluarga pedang? Bukankah itu terlalu keras? Memang benar Qin Yang telah menyelamatkan keluarga pedang hari ini, tapi sumpah ini seolah menjadikan keluarga pedang sebagai budak selamanya, tunduk kepada Qin Yang. Sebuah balas budi, tapi dengan sumpah sebesar ini? Aku bersumpah atas nama leluhur, ujar Jian Yinshan dengan suara lantang. Baik. Jian Xiaoming menggertakkan giginya. Bagaimanapun juga, ini adalah perintah dari leluhurnya, dan ia tidak bisa melanggar. Satu persatu kata dalam sumpah pun diucapkan dari mulut Jian Xiaoming. Melihat ini, Jian Yinshan pun mengangguk. Hari ini, aku akan mewariskan kepadamu benih niat pedang. Di dalamnya terkandung pemahamanku selama puluhan ribu tahun tentang ilmu pedang. Jangan serakah. Serap sedikit demi sedikit, pahami di kemudian hari. Setelah berkata demikian, Jian Yinshan menoleh ke arah Qin Yang. Tuan Qin, terima kasih banyak. Ya? Qin Yang mengangguk, berbalik dan meninggalkan aula leluhur. Pedang Inggan telah ia tinggalkan di dalam. Pewarisan benih pedang bukanlah hal sederhana. Apakah Jian Xiaoming mampu menerimanya? Semuanya tergantung pada dirinya sendiri. Di dalam aula leluhur, kini hanya tersisa Jian Yinshan dan Jian Xiaoming. Leluhur, ada satu hal yang tidak kupahami.
Memang benar bahwa Tuan Qin telah menyelamatkan keluarga kami, namun haruskah keluarga kami menjadi budak selama-lamanya? Bukankah itu terlalu berlebihan? Mendengar pertanyaan Jian Xiaoming, Jian Yinshan tersenyum pahit. Xiaoming, suatu hari nanti kamu akan mengerti hal ini. Baiklah, sekarang bersiaplah, terima warisan ini. Siap. Jian Xiaoming tidak berkata apa-apa lagi. Namun pada saat itu, Jian Yinshan juga merasa bingung. Jian Xiaoming tampaknya bukan orang yang luar biasa, tetapi Qin Yang justru merekomendasikannya untuk menerima warisan darinya. Hal ini terlalu aneh. Sementara itu, di luar aula leluhur, Shen Wenxuan merasa lega saat melihat Qin Yang muncul. Meskipun dia sangat percaya pada tuannya, gelombang niat pedang yang luar biasa tadi benar-benar membuat orang cemas. Di mana Jian Xiaoming? Tanya Shen Wenxuan sambil menangkupkan tangan. Menerima warisan. Ah! Mendengar jawaban itu, Shen Wenxuan sudah bisa menebak apa yang sedang terjadi. Perlahan, ia kembali bertanya, Tuan melihat Xiaoming, apakah mengingatkan Anda pada seseorang? Mendengar ini, Qin Yang menoleh ke arah Shen Wenxuan. Ya, aku teringat seseorang, bahkan lebih dari satu orang. Mendengar jawaban itu, Shen Wenxuan pun bingung. Qin Yang tentu tahu siapa yang dimaksud Shen Wenxuan. Xin Xin. Jian Xiaoming tampaknya sangat mirip Xin Xin, dan karena itulah Qin Yang merekomendasikannya untuk menerima warisan dari Jian Yinshan. Namun hari ini, melihat Jian Yinshan lagi membuat Qin Yang semakin terharu. Dahulu, sebagai Kaisar Jiuyo, ia berpikir bahwa suatu hari nanti, ia akan kembali ke aliansi Awan Sembilan Surga, dan pada saat itu, ia akan membawa kembali semua sahabat lama, saudara, teman, murid, dan cucu dari kehidupan kesembilannya ke dalam aliansi itu. Namun, nasib dunia tak bisa ditebak, dunia ke-10 pun terbuka, dan ia kembali lagi ke benua Jiuyo. Namun kali ini, apa yang ia saksikan sungguh berbeda. 3 murid dan cucunya yang paling ia khawatirkan, 2 telah tiada, dan 1 sedang dipenjara. Dan yang paling menyedihkan, sampai sekarang ia belum menemukan jejak apapun. Perasaan ini sungguh membuat hatinya berat. Tunggu sampai Xiaoming menyelesaikan pewarisannya, lalu kita akan tinggalkan tempat ini dan pergi ke tanah Jiuyo. Baik. Qin Yang mengusap kepalanya saat itu. Di luar kediaman keluarga pedang, orang-orang berkerumun menunggu. Perlahan, 2 sosok muncul. Itu adalah Qin Yang dan Shen Wenxuan. Tuan Muda Qin. Semua orang langsung maju, dan ketiga kaisar menjadi yang pertama memberi salam hormat dengan menangkupkan tangan. Terima kasih kepada Kaisar Chu dan Kaisar di kali ini. Qin Yang berkata dengan tenang, kalian berdua, jasa dan kesalahan kalian berimbang. Mulai sekarang, kerajaan Dachu dan kerajaan Kaisar Di akan aman dan damai. Perkembangan Beiming tergantung pada kalian. Ya? Ya? Saat itu, Kaisar Chu dan Kaisar Di pun merasa lega sepenuhnya. Perkataan Qin Yang menandakan bahwa ia tidak akan menuntut lagi karena penyerangan mereka terhadap Kaisar Beiming. Mendengar ini, hati Kaisar Yan pun bergetar. Andai saja ia lebih cepat membantu Qin Yang menemukan keluarga pedang, lebih awal mengetahui mereka berada di kota Ganing, dan melindungi mereka, ditambah dengan hubungan antara Yan Guifan dan Qin Yang, mungkin perbatasan Nanyan akan mendapat manfaat lebih besar lagi. Mengingat hal itu, Kaisar Yan hanya bisa menghela napas dalam hati. Terima kasih sudah menonton videonya. Dan sampai jumpa di episode berikutnya.